Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Adi nih di channel Ngulik Sejarah. Pada video kali ini, saya akan kembali lagi membacakan suatu kisah misteri yang kali ini masih berjudul Rumah Dukun, namun part yang kelima. Nah, untuk kalian yang belum menonton part sebelumnya, saya sarankan untuk menontonnya terlebih dahulu agar kalian mengerti dan paham keseluruhan alur ceritanya. Cerita ini masih tetap ditulis oleh Mas Ramdan Nahdi. Bagaimana ceritanya? Yuk langsung saja kita menuju ke ceritanya. Kulanjutkan membaca doa hingga tarikannya melemah. Perlahan dua bola mata merah itu terlihat menjauh, lalu kemudian hilang. Lampu di kamar pun kembali menyala. Spontan aku melihat ke tangan. Ada bekas cakaran yang masih mengeluarkan darah. Rasanya perih sekali. Astagfirullah, Syad. Tangan lu. Bagas pun kaget melihatnya. Sementara ibu membuka pintu kamar, ayah pun masuk ke dalam sembari menggotong Ardi yang tidak sadarkan diri. Tidurin di atas kasur aja ya, ucap ibu, kemudian mengambil bekas robekan handuk tadi dan cairan alkohol, lalu mulai membersihkan lukaku. Sakit bu. Tahan udah, balas ibu sambil mengusap lukaku perlahan. Setelah bersih, lalu kemudian diperban dengan menggunakan handuk. Sekarang ibu udah ngerti kan kenapa aku mau pindah dari sini? Ucapku sengaja dengan suara agak keras agar ayah mendengarnya. Iya ibu ngerti. Aku menunggu balasan dari ayah, tapi sepertinya ia berpura-pura tidak dengar. Ayah bilang setan gak bisa ngelukain kita. Sekarang buktinya tangan aku jadi begini, sindirku. Ayah menolak kepadaku, itu karena kamu takut sama mereka. Jadi mereka punya kekuatan lebih untuk ngelukain kamu, balasnya. Permintaan aku cuma satu ya, bisa pindah dari sini secepatnya pokoknya. Aku gak apa-apa tinggal di kontrakan yang sempit dan murah daripada harus tinggal di sini, ucapku. Belum bisa sekarang, Syad. Apa ayah nunggu aku meninggal dulu biar tujuan ayah tercapai? Jujur, aku itu sudah sangat kesal dengannya. Jangan ngomong gitu, saut ibu. Habisnya ayah kayak biasa aja bu. Lihat anaknya tersiksa gini. Ayah berjalan menghampiriku, kemudian duduk di depanku. Ia menghela napas, lalu kemudian mengusap-ngusap rambutku. Ayah sayang banget sama kamu. Ayah juga sayang sama Hamid. Ayah gak bakal ngebiarin kamu kenapa-napa, Syad. Cukup, ini terakhir kalinya. Ayah menerima tawaran bos untuk tinggal di sini karena memang ada tujuan. Insya Allah, tujuan ayah datang ke sini itu baik, bukan untuk ngebelin kamu. Kamu harus percaya sama ayah. Ibu tampak kaget mendengar ucapan ayah. Tujuannya apa ya? Kok ayah gak ngomong apa-apa sama ibu? Tanyanya. Ayah belum bisa ngomong sekarang bu. Tunggu waktu yang tepat. Ayah kapan? Belum seminggu aja Arsyad udah begini. Apa ayah tega? Ayah terdiam. Bu, percaya sama ayah. Kalau tujuan ayah datang ke sini itu baik. Baik dari mana ya? Jangan-jangan ayah udah tahu kalau rumah ini emang banyak setannya. Ayah mengangguk pelan. Aku tersentak kaget. Jadi selama ini ayah berpura-pura tidak tahu. Pantas saja sikapnya begitu santai. Astagfirullah. Itu sama aja kayak ayah mau nyelakain Arsyad sama Hamid. Udah, mending esok pagi kita pergi dari sini. Ayah bangkit kemudian berjalan mendekati lemari. Ia mengambil sesuatu dari dalam lemari itu, lalu kembali menghampiri ibu. Ini alamat rumah teman ayah. Besok ibu sama Hamid bisa tinggal di sana sementara. Arsyad gimana? Tanya ibu. Bagas, Arsyad boleh nginep di rumah kamu nggak? Beberapa hari. Tanya ayah pada Bagas. Boleh kok, balas Bagas. Terus ayah tinggal di mana? Ayah bakal tetap di sini. Kenapa? Ayah apa nggak takut? Ayah sama sekali nggak takut sama mereka, karena derajat manusia itu lebih tinggi. Kemudian terdengar benturan keras di langit-langit. Ayah berlari ke arah kasur kemudian menggotong Ardi. Jagain Ardi. Ayah membaringkan Ardi di dekatku dan duk. Kamu pegang tangan Ardi terus baca ayat-ayat ruqyah. Apapun yang terjadi jangan sampai putus, sampai gangguan ini hilang. Perintah ayah lalu bangkit dan berjalan ke arah pintu.
Ayah mau kemana? Ayah mau cari sumber masalah ini. Oh iya, satu lagi. Kunci pintunya, pesannya, lalu pergi keluar kamar. Dan duk, benturan keras kembali terdengar di langit-langit kamar. Kini suaranya tepat di atasku. Baca doa, perintah ibu, dan ku genggam tangan Ardi, lalu kemudian mulai membaca ayat-ayat ruqyah. Dalam pikiranku bertanya-tanya kenapa ia belum juga sadar. Kemudian gorden tersibak kencang, diikuti jendela yang terbuka. Bu, tutup mata, lanjut baca doa. Aku lanjut membaca doa dan entah apa yang sedang terjadi di dalam kamar. Suara-suara itu terus terdengar, menemani lantunan doaku, dan sementara aku sama sekali tidak ingin membuka mata. Syat, aku mendengar suara Ardi, dan syat, kini kurasakan tangannya bergerak. Kenapa pada nutup mata? Ucapnya, dan aku menjaga kepala tetap terduduk, tidak mau melihat ke arah jendela, lalu membuka mata perlahan dan melihat wajah Ardi. Ia masih menutup matanya. Lantas siapa yang memanggilku? Kurasakan tangan Ardi bergerak-gerak dan sontak aku menoleh ke arah tangan kiriku yang dari tadi menggenggam tangannya. Dah, jantungku serasa seperti berhenti berdetak saat melihat ada tangan yang begitu lurus, kurus, dan juga hitam sedang memegang tanganku. Dari ekor mata terlihat ada sesosok makhluk kurus berambut putih sedang duduk di depan Hamid dan ibu. Sontak aku memejamkan mata dan kembali membaca doa. Kurasakan hawa dingin menjalar di tangan, perlahan bergerak ke arah leher. Bulu kuduku pun meremang, lalu tercium bau busuk yang sangat menyengat. Arsyad, bisik suara pria dengan lirih. Buka matanya. Suara itu seperti menghipnotisku, hingga perlahan aku membuka mata. Aku menjerit ketakutan, karena makhluk menyeramkan tadi kini persis di depan wajahku. Wajahnya yang sangat kurus, seperti tulang yang hanya dibalut dengan kulit. Tangannya bergerak cepat, mendekap mulutku. Aku seperti dipaksa melihat ke depan. Banyak makhluk yang sangat menyeramkan sudah memenuhi kamar. Ada yang berkelantungan di langit-langit, duduk di atas lemari dan kasur. Ada pula yang menggeliat di lantai. Sungguh pemandangan menakutkan. Sudah saatnya, bisik sosok yang mendekapku. Ia memaksa membuka mulutku, lalu makhluk-makhluk yang tadi kulihat itu berterbangan masuk ke dalam mulutku, hingga akhirnya aku tidak kuat dan pingsan. Entah bagaimana tiba-tiba aku terbangun di sebuah ruangan gelap. Kak Arsyad, panggil suara yang mirip sekali dengan Hamid. Aku mengendarkan pandangan mencari Hamid dan nihil. Ruangannya terlalu gelap. Hamid, panggilku, dan aku di sini kak, saut Hamid. Aku berjalan menuju sumber suaranya. Hamid, kakak. Tiba-tiba ia memelukku. Kenapa kakak ada di sini juga? Tanyanya. Kakak juga gak tahu. Kamu juga kenapa ada di sini? Aku udah lama dikurung di sini kak. Dari kapan? Dari pas datang ke rumah itu. Kok bisa sih? Ada monster gede yang bawa aku ke sini. Aku takut. Jangan takut. Sekarang kakak ada di sini. Aku berpura-pura berani di hadapan Hamid. Kalau Kak Arsyad di sini, nanti siapa yang bisa nyelamatin aku? Tanyanya. Ada ayah. Ayah pasti nyelamatin kita berdua. Ayah gak mungkin nyelamatin kita kak. Kenapa begitu? Soalnya ayah sering datang ke sini tapi gak nyelamatin aku. Aku terkejut dengan ucapan Hamid. Kamu yakin itu ayah? Iya. Syad, Syad. Terdengar suara ayah. Ayah datang kak. Pegang tangan kakak. Perlahan ruangan menjadi tenang dan juga terang. Kini terlihat Hamid sedang menatapku. Tidak lama kemudian muncul sebuah lubang hitam di dinding. Lubang itu seperti menarik tubuhku. Jangan lepasin tangan kakak, Mid. Ucapku seraya menahan agar tidak terhisap ke situ. Namun daya hisapnya itu semakin kuat dan semakin kuat hingga akhirnya pegangan kami pun terlepas. Kak, yang ada di sana itu bukan Hamid. Teriak Hamid yang entah kenapa tidak ikut terhisap. Siapa? Sautku sebelum masuk ke dalam lubang. Anak iblis. Aku masuk ke dalam lubang yang begitu gelap.
Dari kejauhan terlihat cahaya. Saat cahaya itu menerpa wajahku, tiba-tiba aku sudah ada di dalam kamar, melihat tubuhku yang lain sedang tergeletak di lantai. Ayah terus menggoyang-goyangkan tubuhku sembari memanggil namaku. Aku berjalan mendekat. "Ayah, Arsyad ada di sini," ucapku. Namun tidak ada satupun orang yang melihat kehadiranku. Apakah aku sudah mati atau meninggal? Kusentuh tubuhku, seketika itu aku tersedot ke dalam tubuh dan juga tersadar. "Alhamdulillah," ucap ayah dan ibu bersamaan. Aku menatap ayah dan ibu, Hamid, Bagas, dan Ardi. Posisinya sama persis dengan yang tadi aku lihat. Jadi, dari tadi itu hanya mimpi. Kenapa sangat nyata? "Syad," panggil ayah dan spontan aku menoleh kepadanya. "Iya," balasku seraya bangkit. Tapi tidak bisa dan tubuhku benar-benar terasa lemah sekali. "Minum dulu, Syad," ucap ibu. Aku pun langsung meminumnya. Tapi tetap saja tubuhku masih lemas. "Kenapa badan aku lemas banget, Bu?" tanyaku bingung. "Nanti ibu ceritain. Sekarang kamu istirahat dulu," balasnya. Kemudian ayah ini menggotongku ke kasur. Kulihat jendela langit sudah terlihat agak terang. Jam berapa ini ya? Jam 5 pagi. Berarti aku cukup lama tidak sadarkan diri. Aku menatap Hamid yang sedang sholat subuh berjamaah bersama ayah dan yang lainnya. Apa benar yang ada di hadapanku sekarang ini bukan Hamid? Jika memang ini anak iblis, lalu kenapa ia bisa sholat dengan begitu tenang? Mungkinkah ia hanya pura-pura saja? Setelah sholat berjamaah, Ardi dan Bagas membawakan buah-buahan dan juga cemilan yang dibawanya kemari. Nah, kami pun duduk di atas kasur sambil mengobrol. "Semalam benar-benar serem banget," ucap Bagas. "Iya," sahut Ardi. "Lu kan pingsan, Di. Tapi kan pas Arsyad kesurupan gua bangun." "Gua kesurupan?" "Iya, Syad," balas Ardi dan Bagas kompak. "Lu kesurupannya aneh banget," Ibu Bagas. "Aneh gimana ah? Setannya ganti-ganti gitu, asli serem," balas Bagas. "Iya benar, baru keluar satu, masuk yang lain. Gitu aja terus sampai azan subuh," timbal Ardi. "Mungkin itulah alasannya tubuhku terasa lemah sekali." "Gua salut sama ayah lu. Dia bisa tenang banget ngadepin lu yang ngamuk-ngamuk gak jelas." Ibunya. "Iya, kalau gua jadi ayah lu, mending gua tinggal aja daripada berjam-jam digebukin anaknya sampai berdarah-darah." "Berdarah gimana? Lu gak lihat ada luka di mata bokap lu? Terus di tangannya juga banyak cakaran." Aku menggelengkan kepala. "Ntar kalau datang lihat aja sendiri, terus minta maaf." Iya, kalau gitu." Aku merasa bersalah pada ayahku. Ibu masuk ke dalam kamar, membawakan sarapan untuk kami. "Makan dulu," ucapnya lalu kembali pergi keluar kamar. Setelah sarapan tubuhku sudah tidak lemas. Aku pun bisa bangkit dari kasur dan berjalan ke ruang tengah. Kutatap wajah ayah yang sedang duduk di sofa. Ternyata benar ada luka kecil di pelipis kirinya. "Syad, sini duduk nak," pintanya dan aku pun duduk di samping ayah. "Badan kamu udah enakan?" tanyanya dan udah. "Ayah cuman agak pegel-pegel dikit," balasku. "Alhamdulillah kalau begitu." "Hamid mana ya?" tanyaku sambil mengedarkan pandangan mencari keberadaannya. "Di atas lagi tidur." Oh, aku melirik tangan ayah. Ada luka cakaran memanjang. "Ayah." "Iya." Maafin aku ya. Gara-gara aku badan ayah jadi luka-luka gitu." Ayah tersenyum. "Gak usah minta maaf nak. Lagian itu bukan salah kamu. Sekarang mending kamu ke atas siap-siap buat pergi bareng Ardi sama Bagas." "Iya ya." Aku pun bangkit dan berjalan ke kamar ditemani Ardi dan Bagas. Kamar terlihat masih berantakan, tapi lantai sudah bersih dari pecahan kaca. "Parah si Ardi, bantal gua amper robek-robek gitu," ucapku sembari memasukkan baju dan laptop ke dalam tas. "Maaf ya Syad." "Ya nggak usah minta maaf, kan kita sama-sama kesurupan." "Iya juga ya." Kami pun terkekeh. "Ntar gua nginep berapa hari nih?" "Kata ayah lu paling cuma 2 atau 3 hari," sahut Bagas. "Oh, gua bawa baju kebanyakan berarti." Aku mengeluarkan beberapa helai baju dari dalam tas.
Kalau gua jadi lu sih Syat, bakal lama tinggal di rumah Bagas sampai pindah dari rumah ini, ucap Ardi. Lama juga gak apa-apa sih, biar gua ada teman ngobrol nih sama bisa nyontek tugas, sahut Bagas. Wah parah lu, sahutku. Cuman gua heran kenapa lu sama adik lu tinggalnya dipisah, ucap Bagas seperti itu. Kan bisa aja lu ikut ke rumah temannya ayah lu, sambungnya. Gak tahu dah, gue ngikut aja perintah ayah. Kami pun keluar kamar sebelum pergi ke bawah. Aku mendatangi kamar Hamid. Kemudian gue buka pintu kamarnya. Terlihat Hamid sedang tertidur pulas, wajahnya terlihat polos sekali. Rasanya tidak mungkin kalau dia adalah seorang anak iblis. Dia memang anak iblis. Terdengar suara bisikan. Sontak aku celingak-celinguk ketakutan. Saat kembali menoleh ke arah kasur, kulihat Hamid sedang melotot ke arahku sambil tersenyum menyeringai. Astagfirullah, ucapku sembari mengalihkan pandanganku. Kak Arsyad, ngapain di kamar aku? Ucap Hamid sontak aku menoleh padanya. Wajahnya tidak semenyeramkan tadi. Oh enggak, kakak tadinya mau pamit sama kamu, kamunya tidur. Kakak mau pergi sekarang? Iya. Hamid kemudian beranjak dari kasur, lalu ia lari menghampiriku, lalu memelukku dengan erat. Hamid pasti kangen sama Kak Arsyad, ucapnya. Kan cuma sebentar aja, nanti juga ketemu lagi kok. Balasku agak canggung. Kak Arsyad tadi Hamid mimpiin kakak, mimpi apa? Aku lihat kakak tiduran di lantai. Oh, kirain apa? Kakak gak bergerak, terus di lantai banyak darah. Suara Hamid tiba-tiba berubah menjadi agak berat. Sontak aku melepas pelukannya dan sedikit mendorongnya ke belakang. Kemudian berlari keluar kamar. Kakak gak bisa lari, ucapnya masih dengan suara berat sebelum pintu tertutup rapat. Kenapa muka lu ketakutan, Syat? Enggak apa-apa. Iya, udah yuk, pergi dari rumah ini. Aku bergegas turun ke bawah, setelah itu pamit pada ibu dan ayah. Syat, dari tadi diam aja. Mikirin apa sih? Gak apa-apa kok, gak mikirin apa-apa. Padahal dari tadi aku memikirkan ibu, soalnya ia akan pergi bersama Hamid. Aku takut Hamid melakukan sesuatu yang buruk kepadanya. Syat, mau kemana? Tanya Risa seraya berlari keluar dari rumahnya. Pergi ke rumah teman. Itu kepala sama tangan kenapa diperban? Nanti aku ceritain, Sa. Janji ya? Iya. Sekilas aku melihat ada seseorang mengintip dari balik gorden rumah Risa. Ibu kamu lagi ada di rumah? Tanyaku. Enggak ada. Pagi ini ibu lagi pergi ke pasar. Lantas siapa yang ada di dalam rumah Risa? Mungkin itu ayahnya. Ya udah, aku pergi dulu ya, pintaku. Hati-hati di jalan. Balas Risa seraya mengembangkan senyum. Ya udah, dadah Risa. Ucap Bagas dan juga Ardi kompak seraya melambaikan tangan, lalu tertawa cekikikan. Cie, si Arsyad udah punya gebetan nih, ledek Bagas. Iya nih, ada kemajuan, timbal Ardi. Udah jangan dibahas. Ardi dan Bagas kemudian kembali tertawa. Kemudian kaki lanjut berjalan kaki dia menuju ke jalan besar. Kampung sini warganya kagak ada yang ramai ya, ucap Bagas. Iya, matanya sini semua. Kayaknya cuma pacarnya Arsyad aja yang baik. Aku langsung menoleh pada kedua temanku. Gibah aja terus, seruku. Gibah itu kan kalau di belakang orangnya. Sekarang kan lu ada di samping kita. Tapi bener sih Syad, kenapa sih warga sekitar rumah lu kok begitu amat, ucap Ardi. Ya, gua juga gak tahu. Emang udah dari sononya kali? Gak mungkin dari sononya, pasti ada penyebabnya. Kalaupun ada, gua tetap gak tahu. Kenapa gak lu tanyain aja sama cewek lu tadi? Gas, aku melotot padanya. Iya, ampun Syad. Siapa tahu kan dia tahu alasannya. Mungkin karena gua tinggal di rumah itu, dia balasku. Iya juga sih. Rumah horor gitu, nengokin orang sakit, malah ikutan sakit, sahut Bagas. Ya biar kompak Gas, kepalanya sama-sama bocor, ledekku. Udahlah, gak lagi gue main ke rumah lu. Santai, gak lama juga gue pindah dari sana. Ngomong-ngomong,
Dari tadi gak ada angkot yang lewat ya, sepi benar, ucap Ardi seraya menatap jalan besar. Dan iya ya, balas Bagas. Setelah menunggu cukup lama, akhirnya ada angkot yang lewat juga. Kami pun bergegas naik menuju kota. Setelah menempuh perjalanan kurang dari 40 menit, kami pun tiba di rumah Bagas. Di, lu serius kagak balik ke rumah? Ya gua ngegelinding aja sampai Syat, sahutnya karena rumah Ardi berada tepat di depan rumah Bagas. Maksudnya simpan tasnya dulu gitu, santai nanti aja. Ardi berbaring di atas kasur, si Bagas ambil minum lama amat. Nyasar kali. Bagas kemudian masuk ke dalam kamar bersama ibunya sembari membawa minuman dan cemilan. Emang yang diceritain Bagas bener Syat? Tanya ibu Bagas. Oh pantas saja lama. Ternyata Bagas bercerita dulu pada ibunya. Iya bu, kenapa gak pindah rumah aja ataupun ya pindah dari sana gitu? Arsyad udah minta pindah tapi ayah masih pengen tetap di sana. Ih serem banget gitu. Banget bu, apalagi kalau malam. Iya semalam aja Arsyad sampai kayang sambil ketawa, sahut Ardi. Udah diam. Katanya Ardi juga sempat kesurupan. Iya bu, balas Ardi. Dan Syad bilang sama ayah, di sini ada kontrakan murah juga kok, pindah di sini saja, ucap ibu Bagas. Iya bu, nanti Arsyad bilang sama ayah. Ibunya Bagas kemudian keluar dari kamar. Kami pun lanjut mengobrol sambil bermain PlayStation sampai azan zuhur berkumandang. Sholat dulu. Bentar gas, nanggung, balasku sembari menatap layar televisi. Ya pause aja dulu Syat, kalian duluan aja, ayolah jamaah. Bagas merebut stick PlayStation dari tanganku. Gue bilang bentar, Ardiku. Santai Syat, gitu aja marah, ucap Bagas. Kan udah gue bilang kalian duluan aja. Ardi dan Bagas keluar kamar. Aku merasa bersalah karena telah membentaknya. Entah kenapa ya, kok bisa tiba-tiba emosi seperti itu. Aku membaca istighfar berkali-kali lalu bangkit dan menyusul kedua temanku itu. Gas, gue minta maaf ya. Aman Syat, gue tahu lo lagi butuh banget hiburan, balas Bagas. Asli gue nggak tahu kenapa tiba-tiba emosi gitu. Ya udah yuk buruan ambil air wudhu, terus sholat. Setelah ambil air wudhu, kami kembali ke kamar. Syat, lu imamnya ya, ucap Bagas. Aku berdiri di depan lalu mulai sholat. Pikiranku sepertinya tidak tenang hingga berkali-kali mengulang bacaan sholat. Saat rakaat terakhir, pundaku terasa begitu berat dan panas. Kepala pun mulai pusing. Aku paksakan hingga tahiyat akhir. Syat, lu kenapa Syat? Emangnya kenapa? Balasku dengan bingung. Muka lu pucat gitu, mana keringatan pula. Gak tahu di. Badan gue tiba-tiba panas sama pusing. Mending lu istirahat aja dulu. Aku naik ke atas kasur lalu berbaring. Aku berdiri di pinggir jalan bersama ibu dan juga Hamid. Di dekatku ada koper dan juga tas besar. Akhirnya kita pindah juga, ucap ibu. Iya bu, sahutku. Dan ayah lama banget sih, kerutu ibu. Ya macet kali bu. Mana mungkin Syat. Tidak lama kemudian terlihat sebuah mobil mendekat dengan kecepatan tinggi. Entah bagaimana aku bisa melihat kalau ayah yang sedang duduk di kursi kemudi. Mobil itu kian mendekat dan tanpa mengurangi kecepatannya. Awas! Aku berteriak seraya berlari mundur. Namun tidak ibu. Hamid memegang kaki ibu agar tidak bisa bergerak. Dan duak! Mobil yang ayah kendarai menabrak ibu hingga terpental jauh. Anehnya Hamid bisa selamat. Ia malah berdiri menatapku sambil tersenyum. Ibu! Teriakku lalu bangun dari tidur. Syat, lo mimpi lagi ya? Tanya Bagas dan Ardi yang kaget mendengar teriakanku. Iya. Dengan cepat kurai ponsel lalu menelpon ibu. Halo, sapa Hamid. Hamid, ibu mana? Ibu lagi di kamar mandi. Nanti kalau udah selesai telepon balik ya. Gak bisa kak, ibu lagi tidur di lantai kamar mandi. Gak bangun-bangun, ucap Hamid. Maksud kamu apa? Nanti kakak juga tahu. Kemudian telepon ditutup. Hamid, teriakku. Dan ada apa Syat? Tanya Bagas dengan heran. Aku tidak menjawab pertanyaannya, terus mencoba menelepon ibu.
namun panggilan teleponku tetap tidak tersambung. Syad, udah diam dulu. Ini lagi gawat, balasku dengan kesal. Ku coba menghubungi ayah, sama saja teleponnya tidak bisa dihubungi. Hatiku mulai gelisah tidak karuan, takut terjadi sesuatu kepada ibuku. Kesal ku pukul kasur dengan keras lalu berteriak, Syad, ada apa sih sebenarnya? Ibu gak bisa ditelepon. Bukannya tadi itu bisa? Iya, tapi Hamid yang angkat. Habis itu kayaknya teleponnya dimatiin. Ya mungkin lagi sibuk kali, saut Ardi. Kayaknya enggak deh. Ini gara-gara si anak iblis. Anak iblis? Siapa? Hamid lah. Astagfirullah. Nyebut Syad, itu adik lo sendiri. Saut Bagas. Ya dia bukan adik gua, guys. Ya Allah, Syad, adik gua yang asli lagi dikurung di tempat lain. Di mana? Gua juga gak tahu. Kemarin pas gue kesurupan, gua ketemu dia. Dia pun menceritakan semuanya pada Bagas dan Ardi, termasuk sikap aneh Hamid dan mimpi tadi. Jujur Syad, gue antara percaya dan gak percaya. Kalau bukan lu yang cerita mungkin gue gak bakal percaya, ucap Bagas. Ya iya, kalau beneran yang di badan Hamid itu anak iblis, gimana cara lu ngeluarinnya? Terus gimana cara lu balik lagi ke tempat Hamid yang asli dikurung? Ya makanya gue juga gak tahu, Di, balasku. Ayah lu udah tahu. Aku menggelengkan kepala. Coba lu ceritain ke ayah lu dulu, siapa tahu punya solusinya. Masalahnya, gue itu gak dipercaya sama ayah gue. Duh, rumit amat sih. Terus, lu percayanya sama siapa? Sama kalian? Ya gak mungkin kita ngerugi adik lu, Syad. Kemarin aja kita cuma jadi penonton pas lu kesurupan. Jadi kalian gak bisa bantu? Enggak, Syad. Balik ke rumah lu aja, gue udah trauma. Iya benar. Bagas pun setuju. Ya udah kalau gitu, aku menjatuhkan diri ke kasur lalu membelakangi mereka. Ponselku kemudian berbunyi. Buru-buru aku membalikan badan. Terlihat nama ibu muncul di layar ponselku. Angkat teleponnya. Bu, ibu gak apa-apa? Aku langsung bertanya keadaannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu gak apa-apa, Bu? Tanya aku lagi dan, kamu tadi telepon? Iya, Bu. Tadi teleponnya diangkat sama Hamid. Hamid? Dari tadi Hamid tidur, Syad. Ini aja ibu baru keluar dari kamar mandi. Terus pas nyalain HP lihat kamu telepon berkali-kali. Kamu gak kenapa-napa kan? Ibu malah bertanya keadaanku. Padahal aku yang khawatir dengan keadaannya. Aku gak kenapa-napa, Bu. Kalau ibu gimana? Ya, ibu juga gak kenapa-napa. Hamid gak gangguin ibu kan? Ya, enggak. Pas sampai sini Hamid cuma main sebentar terus tidur. Oh, gitu. Udah dulu ya, Syad. Ibu mau bantuin yang punya rumah masak? Iya, Bu. Telepon kemudian ditutup. Gimana, Syad? Ya, tanya Bagas. Ibu sehat-sehat saja kok. Tuh kan, menurut gua lu cuma terlalu ketakutan aja. Timbal Ardi. Ya, semoga aja begitu, Di. Selang beberapa menit kemudian, ayah menelepon. Ia kemudian mengajukan pertanyaan yang sama dengan ibu. Namun aku hanya bilang kalau itu salah pencet. Dan cerita pun akhirnya bersambung lagi ke part yang selanjutnya ya teman-teman. Untuk kalian yang penasaran bagaimana kelanjutan ceritanya, makanya tetap stay tune terus di channel ini. Kalau belum subscribe ya teman-teman. Dan nyalakan tombol lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru selanjutnya dari channel ini. Sekian dan terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Dan sampai berjumpa di video terbaru selanjutnya dan kelanjutan dari cerita ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.